Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam limpahan barakallah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Di pagi ini mari kita buka surat Muhammad. Kita simak bersama-sama surat Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Yang artinya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Jadi bila di dalam sudut pandang syariat, maka orang-orang kafir itu kita anggap ya orang-orang di luar agama kita. Orang-orang agama lain pun menganggap orang kafir orang-orang yang selain agama mereka. Jadi podo-podo wae. Akan tetapi di sini yang ditekankan kajian hati, yakni kajian Islam menurut indallah, bukan Islam menurut hawa nafsu, bukan Islam menurut manusianya. Karena agama itu dari Allah, Islam itu adalah keselamatan hati kita kembali kepada Allah, bukan kembali kepada hawa nafsu kita sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita simak dari sudut pandang hakikat ma'rifatnya, kita simak dari sudut batiniannya, kita simak dari arti yang sesungguh-sungguhnya. Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka. Marilah kita simak batiniah diri kita selama ini. Jadi yang dikatakan orang-orang kafir menurut Allah itu yakni orang-orang yang masih merasa wujud diri manusianya daripada wujud Tuhannya. Orang-orang yang masih merasa paling hidup dirinya daripada hidup Tuhannya. Orang-orang yang masih merasa berkuasa dirinya daripada kuasa Tuhannya, itulah orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang kafir. Jadi Allah menyebut kita semua, ya termasuk saya, bagi kita yang masih menggoibkan Allah, mentiadakan Allah, mentidak nyatakan Allah di dalam hati kita, itulah orang-orang kafir itu. Ya termasuk saya sendiri.
Jadi bila masih manusianya yang beramal, bila masih manusianya yang berbuat, bila masih manusianya yang merasa benar agamanya, maka sia-sialah amal-amal kita. Seumpama saya ahli ibadah di dalam agama Islam saya, ahli sholat fardu, sholat rawatib, sholat duha, sholat tahajud, sholat tasbih, baca istighfar, baca la ilaha illallah, sholawatan, berzikiran, dan sebagainya. Seluruh ibadah secara syariat telah aku jalani. Puasa, haji, umroh, zakat, dan sebagainya. Akan tetapi bila diriku masih lebih wujud dari wujudnya Tuhan, bila diriku masih lebih hidup daripada hidupnya Tuhan, maka sia-sialah amal-amalku ini. Jadi bagaimana mungkin Allah akan menerima seluruh amal-amal perbuatanku, seluruh amal-amal ibadah yang menurutku baik? Padahal di sisi Allah itu bukan ibadah. Padahal di sisi Allah itu hanyalah kemaksiatan yang kukumpulkan di dalam fahsya wal mungkar kemanusiaanku sendiri, ketika diriku telah menjadi Tuhannya segala amal-amalku sendiri. Maka semuanya hanyalah untuk pemuas hawa nafsuku sendiri, agar dikatakan rajin ibadah, agar dikatakan rajin sholat, agar dikatakan ahli ibadah di sisi manusia. Padahal di sisi Allah, aku Abdul Halim hanyalah ahli kemaksiatan, ahli fahsya wal mungkar, yakni ahli terhijab kafirin, terkutuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka, yakni orang-orang yang masih merasa dirinya paling perkasa daripada keperkasaan Tuhannya. Itulah orang-orang kafir itu. Kafir itu apa sih? Kafir itu terputus, terhijab dari jalan Tuhannya. Bila yang ada di dalam hatinya yang menjadi Tuhan masih hawa nafsunya, itulah tanda terputus. Seperti terputusnya Abdul Halim ini dengan Tuhannya selama puluhan tahun ini. Kita lanjutkan ayat yang kedua dari surat Muhammad. وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَآمَنُوا بِمَا نُزِّلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَهُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ كَفَّرَ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ, yang artinya, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi bagaimana sih orang-orang yang beriman sesungguhnya iman kepada Tuhannya itu? Yaitu orang-orang yang mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan kepada Muhammad yang kita tahu, yang sudah diabadikan di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar. Muhammad, bukan kamu yang memanah. Muhammad, bukan kamu yang membunuh.
inilah yang dibawa, yang diberikan oleh Allah kepada para kekasihnya. Siapakah dia? Orang-orang yang sudah lebih cinta kepada Allah daripada orang-orang yang lebih cinta kepada hawa nafsunya sendiri. Maka Allah lebih wujud daripada wujud diri manusianya. Allah lebih hidup daripada hidup manusianya. Allah lebih perkasa dari keperkasaan manusianya di hatinya. Jadi orang-orang yang beriman itu orang-orang yang mengikuti contohnya, yakni jalan Muhammad Rasulullah. Orang-orang yang sudah menjadi Rasulnya Allah, orang-orang yang sudah menjadi utusan Allah, orang-orang yang sudah menjadi pesuruh-pesuruh Allah, daripada Abdul Halim selama ini hanyalah menjadi Rasul-Rasulnya iblis dan setan, daripada Abdul Halim selama ini menjadi utusan-utusan iblis dan setan, daripada Abdul Halim selama ini menjadi pesuruh-pesuruh iblis dan setan di dalam hatinya. Kenapa Abdul Halim kok dirasuli? Kenapa Abdul Halim kok diutus? Kenapa Abdul Halim kok disuruh-suruh oleh iblis dan setan? Karena Abdul Halim selama ini lebih mencintai, lebih mengabdi, lebih memberhalakan hawa nafsunya sendiri yang wujud di dalam hatinya daripada kewujudan Tuhannya. Maka itulah Abdul Halim diperbudak selalu oleh iblis dan setan. Maka tak akan pernah bisa beribadah, maka tak akan pernah bisa berbuat baik, maka tak akan pernah bisa beramal kebajikan di sisi Tuhannya. Ketika Abdul Halimnya lebih wujud daripada wujud Tuhannya, akan tetapi Abdul Halimnya selama ini berbuat kebaikan, berbuat kebajikan hanyalah di sisi hawa nafsu Abdul Halimnya sendiri, yakni di sisi iblis dan setan, yakni terbakarlah. Tidak akan diterima amal ibadahnya Abdul Halim ketika Abdul Halim belum masuk agamanya Allah, belum selamat menuju Allah. Jadi alasan manusia yang tidak diterima segala amalnya karena di dalam hati manusianya selamatnya hanyalah kepada iblis dan setan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh-musuhmu yang sangat amat nyata bagimu. Jadi siapakah yang paling nyata, siapakah yang paling wujud, siapakah yang paling hidup di dalam hatimu? Bila yang paling nyata, bila yang paling ada, bila yang paling wujud di dalam hatimu hanyalah dirimu, ya itulah setan iblisnya yang nyata. Jadi setan iblis tidak gaib seperti apa yang kita kira. Tapi kata Allah, firman Allah, iblis itu sangat amat nyata di dalam hati manusia ketika Allahnya gaib, ketika Allahnya tak ada, ketika Allahnya mati di dalam hidup manusianya, karena hidup diakui oleh hidup manusianya, karena roh diakui oleh roh manusianya. Manusianya belum Islam, belum mengembalikan roh itu kepada Ruhullah, maka semuanya tidak akan diterima amalnya. Kenapa? Karena Abdul Halim selama ini hanyalah pesaing-pesaing Tuhan. Karena Abdul Halim selama ini selalu dan selalu memusuhi Tuhan di dalam kekuasaannya. Permisi, minum dulu. Alhamdulillahirabbil alamin.
Kita ulang, dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi siapakah golongan Muhammad Rasulullah itu? Golongan Muhammad Rasulullah itu yang mana orang-orang itu berani memutuskan, berani berbaiat, memutuskan segala hal-hal yang selain Allah di dalam hatinya, yakni memutuskan harta-hartanya, memutuskan amal-amalnya, memutuskan ilmu-ilmunya, memutuskan kepintaran-kepintarannya, memutuskan kecerdasan-kecerdasannya, memutuskan hidup dan badannya demi Tuhannya. Itulah orang-orang yang beriman, dan itulah orang-orang golongan atau umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang laku hatinya persis dengan laku hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan berputus asa. Mana mungkin hatiku ini bisa sama dengan hatinya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam beriman, di dalam mengabdi kepada Tuhan yang telah menciptakanku. Bila masih ada omongan begini, berarti ini tandanya kita berputus asa dari rahmatnya Allah. Karena pengampunan Allah lebih luas, lebih besar daripada azabnya. Bila kita masih berprasangka demikian, manakah mungkin hatiku bisa sama dengan hati Muhammad Rasulullah? Bagaimana mungkin tidak mungkin? Bagaimana mungkin tidak mungkin? Bagaimana mungkin tidak mungkin? Hati kita tidak sama dengan Kanjeng Nabi Muhammad. Wong kita sama-sama ciptaan Allah. Wong kita sama-sama hamba Allah. Wong kita sama-sama utusan-utusan Allah. Wong kita sama-sama rasul-rasul Allah. Wong kita semua umat manusia sama-sama disuruh Allah. Wong nyatanya kita semua manusia tidak akan ada, tidak akan wujud, tidak akan hidup, tidak akan bisa bergerak ke sana kemari tanpa Allah. Bagaimana tidak mungkin tidak sama bila hanya Allah sebagai Tuhannya alam semesta ini. Bila hanya Allah sebagai Tuhannya Nur Muhammad. Maknanya seluruh manusia yang diciptakan Allah inilah yang dimaksud Nur Muhammad itu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di suatu malam. Inilah buktinya bahwa tak ada bedanya Muhammad dengan masing-masing diri manusia kita. Sama-sama diperjalankan di suatu malam. Bila ayat ini, bila Isra Mi'raj itu hanya khusus kepada seseorang yang bernama Nabi Muhammad itu, maka ayatnya tak akan pernah begitu. Ayatnya tidak akan berbunyi Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Akan tetapi bila Isra Mi'raj, bila kemuliaan ini hanya kepada sosok seorang Nabi Muhammad secara syariat saja, maka ayatnya pasti berbunyi Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Maha suci Allah yang memperjalankan Muhammad bin Abdullah di suatu malam. Nah,
Kalau ayatnya demikian ya pasti berarti ya hanya Nabi Muhammad saja orang-orang yang dimuliakan Allah. Akan tetapi Nabi Muhammad itu sebuah contoh suri tauladan untuk seluruh manusia agar mencontoh apa yang ada di benak hati Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan laku dohirnya yang diikuti, akan tetapi yang lebih utama laku batinnya. Ketika laku batinnya sudah diikuti, pasti laku dohirnya akan sama meskipun tidak sama. Akan tetapi bila keadaan hati Kanjeng Nabi Muhammad tidak kita ikuti, batinnya salah, batinnya tidak sama dengan batinnya Kanjeng Nabi Muhammad, apalagi syariatnya ya jauh berbeda. Syariat Nabi Muhammad itu lillahi ta'ala, tapi syariat kita selama ini linapsi, itulah bedanya. Meskipun zamannya berbeda, dan meskipun dulu Nabi Muhammad naik onta, Abdul Halim pun naik onta. Sekarang Abdul Halim pergi ke Madinah sana untuk naik onta. Meskipun syariatnya sama naik ontanya, akan tetapi bila Tuhannya yang ada di dalam hatiku dan Tuhan yang ada di dalam Kanjeng Nabi Muhammad beda. Nabi Muhammad mempertuhankan Allah sebagai penguasa diri Muhammadnya. Sementara di dalam hatiku, aku Abdul Halim lebih saya pertuhankan daripada Allah. Yakni Allahnya gaib selama ini puluhan tahun lamanya. Bila itu terjadi, meskipun sama-sama naik kendaraan ontanya, ya syariatnya berbeda meskipun sama. Kenapa? Karena meskipun syariatnya sama-sama naik onta, tapi yang jadi Tuhan bukan Allah di dalam hati Abdul Halimnya. Akan tetapi hawa nafsu Abdul Halimnya lah yang mentuhani ketika naik onta itu, yakni beda Tuhan. Inilah yang dimaksud orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berbuat kebajikan di sisi Allah itu, yakni orang-orang yang Tuhannya sama dengan Tuhannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak peduli nasab-nasabnya, yang terpenting di dalam hati kita siapa yang lebih wujud daripada yang wujud di dalam hati kita, manusianya ataukah Tuhannya. Itu yang terpenting. Apapun agama kita, apapun golongan kita, apapun aliran kita, tak peduli. Yang penting yang ditekankan adalah keadaan hatimu. Diperjalankan Allah yang maha suci ataukah masih diperjalankan diri manusianya yang maha najis ini? Kita lanjutkan ayatnya di surat Muhammad yang ketiga, ayat yang ketiga. Sebelum itu kita ulang lagi. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah itu mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Jadi bila kita hijrah kepada imannya Nabi Muhammad daripada iman kepada hawa nafsu kita sendiri, yakni lewat pintu baiat, memutuskan kemanusiaannya, menyembelih sifat kehayawanannya, menyembelih sapi, menyembelih kambing yang ada di dalam hati kita, maka Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka yang dulunya serba miskin diubah menjadi kaya raya, yang dulunya selalu haus kepada dunia maka akan dikenyangkan oleh dunia, yang dulunya susah
karena dunia, maka setelah dibaiat, maka setelah di dalam surganya Allah akan mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dari Allah yang tiada berkurang, yakni tak ada yang berkurang. Jadi manusia berada di dalam keadaan berlebihan. Kenapa? Karena manusianya sudah tak menjaga-jaga Tuhannya setelah baiat. Karena manusianya sudah tak menjaga-jaga amalnya. Karena manusianya telah dipelihara Tuhan, telah dijaga Tuhan. Bila kita masih merasa yang menjaga Tuhan, berarti Abdul Halimnya lebih menjadi Tuhan daripada Tuhan itu sendiri. Bila kita masih menjaga Tuhan dengan sholat-sholat kita, menjaga Tuhan dengan ibadah-ibadah kita, menjaga Tuhan dengan perbuatan-perbuatan baik kita, berarti Allah kalah mulia dengan Abdul Halimnya. Abdul Halim lebih mulia daripada Tuhannya bila kita masih jaga-jaga Tuhan. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak menjaga Tuhan lagi? Ya harus dibaiat Imam Mahdinya yang ada di dalam hatinya. Supaya apa? Supaya dijaga Tuhan, supaya dicukupi Tuhan, supaya bahagia di dalam alam ketuhanan. Jadi inilah orang-orang yang diampuni, dihapus segala kesalahan-kesalahan mereka karena mereka rela ridho datang kepada Tuhannya, tidak datang kepada hawa nafsunya sendiri. Mari kita lanjutkan di surat Muhammad ayat yang ketiga. Dzalika bi annal ladzina kafaru اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم, yang artinya yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir itu mengikuti yang batil atau dalam kurung sesat, dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia. Jadi yang ada selama ini di dalam hukum-hukum syariat itu hanyalah bayang-bayang, hanyalah perumpamaan-perumpamaan. Tapi saya Abdul Halim selama ini tidak menyembah, tidak ngabdi kepada Allah, tapi hanya menyembah kepada perumpamaan-perumpamaan itu. Manusia menyembah bayangan-bayangannya sendiri. Manusia menyembah keadaan, keberadaan, kewujudan dirinya sendiri di hatinya selama ini. Wa min anfusikum, dan semua apa yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada pada dirimu. Afala tubasirun, apakah kamu tidak menyaksikannya? Karena kita selama ini menyembah bayangan, menyembah Abdul Halimnya yang lebih wujud daripada wujud Tuhannya di dalam hatinya, maka kita selama ini hanyalah mengabdi dan menyembah kepada bayang-bayang makhluk kita sendiri daripada mengabdi kepada Tuhan yang menciptakan makhluk ini. Yang demikian itu karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, yang sesat. Maknanya orang-orang kafir itu mengikuti yang batil adalah Abdul Halim selama ini selalu mengikuti karep-karep hawa nafsu dewe. Aku lebih condong mengikuti hawa nafsuku daripada Tuhanku yang telah menciptakanku. Itulah kesesatan. Apapun yang dilakukan oleh Abdul Halim ini, sholatnya, ibadahnya, zikirannya, perbuatan baiknya,
berdermanya, dan semuanya selama ini serba di dalam fahsya wal mungkar. Fahsya wal mungkar itu adalah api jahanam. Apa fahsya wal mungkar? Iri, riya, sombong, ujub, dan sebagainya. Itu yang akan membakar amal-amal manusia. Kenapa? Karena amal-amal yang dipersembahkan tersesat dari Tuhannya, yakni dimakan oleh hawa nafsune dewe. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhannya mereka, dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan bagi manusia. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah yakni Islam hatinya di dalam apa yang diperbuatnya. Islam hatinya di dalam sholat-sholatnya. Islam hatinya di dalam duduknya, berdirinya, bekerjanya, merokoknya, sholatnya, membaca Al-Qur'annya, dan sebagainya. Apa yang dilakukan sejak bangun tidur sampai tidur lagi selalu selamat dan selamat. Selalu di sisi Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Kenapa bisa selamat? Karena manusianya sudah tak bisa berbuat apa-apa lagi, dan karena manusianya sudah tak bisa bersiapa-siapa lagi. Itulah orang-orang yang beriman, yang apa-apa, yang siapa-siapa. Laisa kamitslihi syai'un, ya hanya Allah saja yang menggelar apa-apa dan yang menggelar siapa-siapa. Sedangkan manusia, laisa kamitslihi syai'un, manusia bukan apa-apa dan manusia bukan siapa-siapa. Coba lihat Al-Insan ayat pertama. Sudah pernah datang kepada manusia yang pada saat itu manusia belum bisa disebut. Itulah yang dimaksud manusia itu bukan apa-apa dan manusia bukan siapa-siapa. Yang apa-apa, yang siapa-siapa, yang menggelar seluruh manusia hanyalah uripe Allah sendiri. Surat Muhammad ayat yang keempat, kita lanjutkan. فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَقَ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَنْ يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ. Yang artinya, maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya, apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah, dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka, tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain, dan orang-orang gugur di jalan Allah. Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka. Ini bisa dipahami bagi orang-orang yang sudah berbaiat, sahabat-sahabat yang sudah berbaiat. Coba pahami sendiri surat Muhammad ayat yang keempat. Itu sudah di dalam dirimu sendiri-sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu di dalam jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.